Mendengar kata Nusa Kambangan, mungkin Anda akan langsung terbayang akan sebuah lembaga pemasyarakatan super ketat yang dibangun untuk para penjahat kelas kakap. Meski berada di dalam wilayah Kabupaten Cilacap, Pulau Nusa Kambangan secara administratif berada dalam pengawasan Kementerian Hukum dan HAM. Tak sembarang orang boleh melancong ke pulau ini. Ada prosedur dan perizinan khusus yang harus dipenuhi. Berbicara soal penjara Nusa Kambangan, tak cuma satu. Sejarah mencatat ada 9 lembaga pemasyarakatan yang dibangun di pulau ini. Namun kini tinggal 7 yang beroperasi. Salah satunya adalah Lapas Permisan, lapas tertua di pulau ini yang dibangun pada tahun 1908. Dahulu, tahanan politik mendekam di lapas tertua ini. Selanjutnya ada Lapas Batu. Lapas ini dibangun pada tahun 1925. Trio terpidana bom Bali, Imam Samudra CS, pernah ditahan di sini sebelum menjalani eksekusi mati. Lapas Besi dan Lapas Kembang Kuning juga masih beroperasi. Lapas Pasir Putih yang mulai beroperasi di tahun 2007 menjadi lapas dengan pengawasan paling ketat. Adalah tahanan kelas kakap yang divonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati yang biasanya dikirim ke lapas ini. Sedangkan lapas dengan tingkat pengawasan minim adalah lapas terbuka. Lapas ini ditujukan untuk para tahanan tindak pidana ringan atau mereka yang sedang menjalani proses asimilasi menjelang bebas. Satu lapas lagi yang juga baru dibangun pada tahun 2008 adalah Lapas Khusus Narkotika. Seperti namanya, lapas ini memang khusus untuk narapidana kasus narkotika. Ya, kembali lagi bersama saya Winnie Carita, pemirsa, masih dari Dermaga Wijayapura Cilacap, Jawa Tengah, yang memang salah satu dermaga yang menghubungkan dengan Dermaga Sodong yang ada di kawasan Cilacap ataupun di kawasan Nusa Kambangan, Jawa Tengah ini. Kalau kemarin kita sudah mengetahui terkait dengan perkembangan eksekusi mati ini, pemirsa, 3 terpidana mati sudah sampai di Nusa Kambangan, yaitu Miran Sukumaran, kemudian Andrew Chan, dan juga Rajim dari LP Madiun, Jawa Timur. Mereka sudah tiba di Nusa Kambangan dan berarti pada hari ini tepatnya sudah ada sekitar 9 terpidana mati yang berada di LP Nusa Kambangan. Saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk mengetahui situasi pagi ini tentunya di kawasan Dermaga Pura Cilacap ini. Teman-teman wartawan sudah selalu hadir di sini sejak pagi sampai malam hari yang terus mengabarkan bagaimana jalannya perkembangan terkait eksekusi. Nah, ini merupakan Dermaga Wijayapura, salah satunya ataupun satu-satunya dermaga yang menghubungkan antara Cilacap dan juga ke Dermaga Sodong di wilayah Cilacap. Kalau Anda bisa melihat dan kameramen saya bisa membantu untuk memperlihatkan bagaimana Nusa Kambangan, pemirsa, yang ada di belakang sana, pulau tersebut yang disebut dengan Pulau Nusa Kambangan. Dan untuk menyeberang sendiri dibutuhkan waktu sekitar 35 menit dengan menggunakan kapal Roro Pengayoman, ketika kita juga mengetahui kemarin para terpidana tersebut dibawa oleh kapal Roro Pengayoman. Dan seperti aktivitas di dermaga-dermaga lain, memang pada siang harinya, pagi harinya, pegawai-pegawai di wilayah LP Nusa Kambangan, tepatnya di Pulau Nusa Kambangan, juga beraktivitas seperti biasa. Ini pun juga terjadi bagaimana para pegawai yang ada di Dermaga Wijayapura ini, mereka beraktivitas seperti biasa setiap harinya, setiap pagi. Dan untuk hari ini saja, pemirsa, kita tidak boleh mengambil gambar. Tentunya teman-teman wartawan hanya bisa mengambil gambar dalam batas yang akan saya tunjukkan seperti ini. Ini adalah pagar di Dermaga Wijayapura yang memang merupakan batasan ketika memang sudah dikatakan steril. Kita rekan-rekan media hanya bisa melaporkan dari batas pagar tersebut. Sementara untuk pihak keluarga terpidana masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu tentunya untuk bertemu bersama dengan keluarga mereka yang mendapatkan eksekusi mati. Mereka akan berangkat melalui dermaga tersebut dan menyeberang ke Nusa Kambangan. Sekali lagi membutuhkan waktu sekitar 35 menit. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Dan memang untuk
kabar yang memang sekarang kita tahu mendekati eksekusi, aktivitas sendiri untuk penyeberangan juga dikhususkan untuk keluarga terpidana serta terpidana mati sendiri. Tidak boleh ada aktivitas lain, hanya mereka yang bisa menyeberang di kawasan Dermagapura menuju Dermaga Sodong Cilacap, Jawa Tengah. Dan kalau berbicara mengenai apa sebenarnya yang ada di dalam Nusa Kambangan sendiri, pemirsa, saya pun belum pernah ke sana. Kabarnya memang ada yang mengatakan di wilayah sana merupakan wilayah angker, begitu. Ini hanya kabar, begitu ya. Tapi saya tidak berani untuk menyimpulkan bahwa bagaimana sebenarnya kondisi di Nusa Kambangan tersebut. Ada 7 lembaga masyarakat yang memang ada di Nusa Kambangan, dan kabarnya juga di wilayah Pulau Nusa Kambangan ini merupakan salah satu wilayah untuk melindungi marga satwa dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya pemirsa, saya tadi explore hanya untuk memberikan pandangan kepada Anda bagaimana Dermaga Wijayapura, termasuk laporan pandangan mata saya pada pagi hari ini. Untuk mengetahui sebenarnya ada apa di dalam Nusa Kambangan sendiri, saya akan mengajak narasumber saya, yaitu Bang Anton Medan, yang tentunya pernah berada di Nusa Kambangan ini dan menghuni salah satu LP di sana. Saya akan mengajak beliau untuk bercerita sebenarnya apa yang ada di dalam, pemirsa. Hanya di Apa Kabar Indonesia. Saat lagi kami akan kembali.